Oke, kali ini kita mau membahas tentang AI dan orang yang berhasil memanfaatkannya. Ini sumbernya adalah dari sebuah video YouTube dari orang yang lumayan terkenal. Eh, Hanya saja kita mungkin bisa salah mengerti dari cerita ini. Padahal mungkin pesan yang dia sampaikan adalah pesan yang baik, begitu ya. Dan video ini cukup menarik. Jujur saja ya, ini bukan sekedar video motivasi, tapi tentang peringatan masa depan yang dibungkus dengan hype AI ya. Oke, mari kita coba bedah ya. Jadi inti besar dari video itu adalah eh, menyampaikan menyampaikan AI sedang menghapus kebutuhan karyawan dan menggantikannya dengan sistem otomatis yang bisa dijalankan oleh segelintir orang. Nah, dan kasus yang diangkat itu adalah kasus Matteo Gallagher yang diklaim dia itu bisa membangun bisnis bernilai sangat besar hanya dengan tim yang super kecil. Ya. Tim yang super kecil. Kalau nggak salah, bahkan awalnya dia bangun sendiri dulu, kemudian karena dia butuh tenaga bantuan, dia panggil adiknya untuk membantu dia. Gitu. Ya, cukup menarik sebenarnya. Kisah ini cukup menarik bagaimana orang memanfaatkan AI dalam bisnisnya. Oke ya, kita lihat, kita breakdown per chapter deh ya. Ini di chapter awalnya dia sebut bahwa ini adalah perusahaan tanpa karyawan gitu ya. Narasi pembukaannya ya memang begitulah ya cara-cara mereka YouTuber yang menjadi terkenal itu dengan cara provokatif ya. Dulu ya perusahaan besar itu memiliki ribuan karyawan. Sekarang perusahaan bisa berjalan dengan customer service-nya dikerjakan oleh AI, marketingnya dikerjakan oleh AI, codingnya dikerjakan oleh AI, analitiknya ya juga dikerjakan oleh AI. Jadi intinya perusahaan berubah dari organisasi manusia menjadi orkestrasi mesin, orkestrasi AI. Nah, apa insight pentingnya di sini? Manusia bukan lagi pelaku utama. Manusia bukan lagi pelaku utama, tapi menjadi pengarah sistem AI. Jadi manajernya AI di dalam sebuah sistem, kemudian kita yang mengarahkannya gitu. Ya menarik memang. Dan ini adalah sebuah cerita hype di saat sekarang ini. Ya begitu untuk chapter awalnya. Kita akan lanjut ke chapter. Oke ya, kita lanjut ke chapter berikutnya ya. Ini chapter berikutnya dia beri judul yang apa? Agak clickbait gitu ya. Dia sebut apa? Dari 300 juta ke 30 triliun. Ya. Ini apa namanya? Ini bagian daripada yang sangat apa ini ya? Clickbait gitu ya. Tapi powerful. Ini cara dia membawakannya. Jadi maksudnya bagaimana ya? Dengan AI biaya awal bisnis itu menjadi turun sangat drastis sekali. Hanya dengan bukan hanya dengan ya, maksudnya dengan 300 juta. Itu bisa mencapai 30 triliun. Ini judulnya sangat apa namanya ya, powerful. Dan dia juga sebutkan bahwa skalabilitasnya itu menjadi naik gila-gilaan karena itu tadi ya, dari 300 juta itu menjadi 30 triliun itu berapa kali lipat coba? Hah? Mengerikan ya. Kalau bisa menjadi 30 triliun aja itu sudah keren. Ini sampai 30 triliun. Nah, contoh polanya bagaimana gitu ya. AI bikin produk digital. AI jalankan marketing funnel-nya. AI handle juga customer service-nya. AI handle juga optimasi revenue-nya. Jadi leverage-nya itu ekstrim. Leverage-nya itu adalah ekstrim. Nah, dulu ya butuh tim besar untuk scale ya, untuk peningkatan. Nah, sekarang itu satu 2 orang terus ditambah AI, itu perusahaan itu bisa menjadi global. Perusahaan yang sangat mencapai ke seluruh berbagai sisi dunia. Nah, tapi di sini kita mulai bisa baca juga sedikit ilusi ya, bahwa ya, tidak semua bisnis bisa begitu, ya. Banyak juga yang gagal, mungkin lebih banyak yang gagal dan sangat banyak yang gagal. Karena apa? Tidak punya strategi yang baik. Mempergunakan AI, iya, mempergunakan AI tanpa value yang bisa dirangkai seperti yang dilakukan oleh tokoh yang diceritakan di sini itu. Ya, memang ini sesuatu yang sangat sangat apa namanya, cerita ini sangat menarik sekali dan juga sesuatu contoh yang termasuk ekstrim. Ya, dia itu adalah
Matthew Gallagher. Matthew Gallagher. Kita lanjut lagi, kita akan cari tahu siapa sebenarnya sih Matthew Gallagher ini. Ya, ya, ini berikutnya kita akan sudah cari tahu ya siapa itu Matthew Gallagher. Eee, Video YouTube itu ya, itu memposisikan bagaimana, Matthew Gallagher ini sebagai sebuah simbol, ya, simbol apa dia? Simbol entrepreneur generasi baru, yang berfokus pada automation, kemudian, AI first thinking, small team, big output. Ya ini memang memang keren ya, tapi penting juga dilihat bahwa ya, ini bukan soal orangnya, bukan soal si Matteo Gallagher ini, tapi ini soal paradigma baru di dalam dunia bisnis ya. Bukan siapa yang punya tim terbesar, bukan itu, tetapi tentang, siapa yang punya sistem yang paling pintar. Ya kalaupun misalnya dipergunakan AI, dengan sistem yang buruk ya hasilnya buruk juga. Mempergunakan orang yang banyak pun kalau, sistem yang buruk ya hasil buruk. Kalau sistem yang baik, oh ya hasilnya baik. Ke Hanya saja kalau soal kecepatan, ketepatan, memang AI bisa, lebih unggul. Tetapi kita juga harus bisa mengendalikan AI-nya agar dia bekerja dengan baik. Tetap saja posisi, manajemen, posisi yang membuat rencana, posisi yang membuat decision, itu menjadi sesuatu yang penting di dalam segala macam sistem. Oke ya, kita kita masuk kepada apa, dunia kerjanya ya. Dunia kerja setelah AI ini. Ini bagian yang paling, apa ya, mengganggu secara eksistensial. Narasi yang dibangun ya, terus kita lihat ya, narasi yang dibangun itu satu ya, banyak pekerjaan yang akan hilang. Apa misalnya, admin, customer support, ya, bahkan programmer, ya, programmer, tapi tidak semua programmer, programmer pada level-level tertentu. Ini akan kehilangan pekerjaan. Lantas yang tersisa apa? Yang kedua ya, yang tersisa itu ada 3 tipe manusia. 3 tipe manusia itu apa aja? Kreator, kreator yang menciptakan sistemnya. Kemudian operator AI-nya. Karena bagaimanapun juga AI itu perlu dikontrol oleh operatornya. Terus yang berikutnya adalah irrelevant. Irrelevant ini yang tidak, eee, apa, yang tidak diperlukan lagi, tetapi yang tergantikan. Nah, ini ide brutal sih ya, tapi ini adalah sebuah realita saat ini dan akan terus berkembang di masa yang akan datang. Ini realitas pahit atau realitas, merupakan sebuah opportunity kalau kita melihat ini, apakah kita akan bisa masuk ke dalamnya dan kita melihat ini sebagai sebuah opportunity atau kita nggak siap menerimanya dan kita menganggap ini adalah sebuah ancaman gitu ya. Mmm, eee, oke sebelum kita lanjut, kita, pause dulu sebentar. Ya, tadi kita harus, lihat ulang lagi videonya karena kali ini kita akan membicarakan, sisi gelap ya. Sisi gelap yang di video ini disentuh hanya sedikit, tapi sebenarnya ini perlu, penting, karena hal yang besar. Satu ya, satu itu adalah konsentrasi kekayaan ekstrim. Kemudian, 2 ya, ketergantungan kepada teknologi, ketergantungan ya. Dan yang ketiga itu adalah ilusi yang mengatakan, mudah menjadi kaya. Ini adalah hal yang perlu kita lihat poin-poin ini ya. Oke, kita lihat dari konsentrasi kekayaan ekstrem ini gimana, ya. Coba deh ya, 2 orang bisa mengontrol sebuah perusahaan besar, 2 orang. Ini artinya apa? Kekayaan itu, hasil dari perusahaan itu dinikmati oleh 2 orang. Kalau misalnya selama ini perusahaan itu diisi oleh manusia, yang lainnya ini kemana? Banyak yang bilang bahwa dengan, semakin, membuminya AI ini, akan terbentuk juga usaha-usaha baru. Oke, apakah kita bisa membayangkan perusahaan-perusahaan seperti apa? Ini mungkin kita akan bahas lagi di video yang lainnya ya, karena ini adalah sebenarnya soal-soal penting agar kita bisa mempersiapkan diri kita, kepada dunia yang baru itu nantinya. Termasuk juga yang kedua ini ya, ketergantungan kepada teknologi, ya. Coba bayangkan ya, perusahaan itu semuanya dikerjakan oleh AI, cuma ada 2 orang yang mengontrolnya. Nah, kalau AI-nya error, apa yang terjadi? Diatasi oleh 2 orang itu? Atau perusahaannya kemudian mandek? Atau bahkan mungkin juga jadi buyar karena belum tentu kedua orang ini bisa mengatasi keseluruhan persoalan error yang terjadi pada AI itu. Hal yang lain, kalau platformnya itu tutup,
Bagaimana jadinya? Ya, AI-nya sih nggak error, tapi platformnya tutup. Nah, itu perusahaan itu ya, bisa runtuh hanya dalam hitungan hari atau jam lah, dalam hitungan jam, perusahaan itu bisa runtuh, hancur. Yang ketiga, ilusi yang mengatakan bahwa ya, sekarang itu mudah menjadi kaya. Nah, ini, video ya, yang apa namanya ya, Supply menjual ya, semua orang bisa sukses dengan AI. Apa iya semua orang bisa? Kita lihat ya, realitanya itu gimana? Bayangkan kalau kita sendiri, apa iya kita sudah siap untuk itu? Semua orang bisa, kita perlu belajar, berapa lama kita harus belajar untuk itu semua? Apakah hanya dengan kita ditambah dengan AI bisa? Realitanya, yang benar-benar berhasil itu hanyalah sedikit saja, minoritas. Sementara yang sudah juga berusaha untuk mempergunakan AI, gagal, ini mayoritas. Di dalam pekerjaan saya, customer-customer saya juga banyak yang menggunakan, berusaha ya, merubah, sistemnya dengan menggunakan AI. Belum merubah secara full ya, mereka mencoba paralel dan ternyata sistem yang ada sekarang itu masih lebih baik hasilnya daripada yang memakai AI. Bukan AI yang salah, tetapi kemampuan untuk membuat AI yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu belum siap. Kita mungkin bisa bilang, "Ya iya, mereka bukanlah mereka belum menguasai AI." Ini sebuah perusahaan besar, di mana yang membuat sistem AI-nya itu juga adalah perusahaan, AI yang cukup dikenal. Dan ini yang perlu kita, hati-hati dalam hal ini, supaya tidak langsung main terjun saja tanpa, persiapan yang baik ya. Tadi saya sebut 3 ya, kita tambahkan satu lagi deh ya. Mmm, krisis, identitas manusia ya. Ini pertanyaan yang paling paling penting sebenarnya di video ini ya. Nah, kalau bekerja ya, kerja itu bukan lagi sebuah kebutuhan, maka ya, terus manusia itu kemudian hidup untuk apa nantinya? Kalau manusia tidak bekerja, apalagi nanti yang dikerjakan oleh manusia? Nah, jadi ini bukan soal ekonomi lagi ya, tetapi udah, kita masuk ke dalam, apa namanya, makna hidup ya, makna hidup. Ini akan membentuk sebuah krisis dari makna hidup itu sendiri. Oke, kita, setelah mengamati lagi videonya, kita berharap apa yang kita katakan tidak salah dan kita membuatkan sebuah kesimpulan yang tajam tentang video ini, ya. Jadi menurut saya, ya, video ini sebenarnya mengatakan bahwa AI itu bukan cuma alat, itu betul sekali, bukan alat, tetapi juga kekuatan yang akan mendefinisikan, siapa yang relevan dan siapa yang irrelevan, yang akan hilang. Ya, ini sebuah masa depan yang perlu kita wanti-wanti. Maka kita harus menganggap, bukan harus ya, sebaiknya menganggap bahwa video ini adalah semacam peringatan, memberi semangat juga, tetapi jangan buru-buru terjun ke dalamnya. Karena kalau tadi modal 300 juta, 300 juta Anda akan bisa hilang begitu saja. Tetapi kalau memang sudah siap, maka itu sebuah kesempatan, sebuah opportunity untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi, di mana permasalahan-permasalahan Anda dengan pegawai itu semakin berkurang. Tetapi tetap harus ingat risiko yang telah kita sebutkan tadi. Sehingga, eee, kita akan masuk lagi kepada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin telah muncul di dalam pikiran kita dan, kita, coba menjawabnya, di seksi yang berikut ini ya. Sementara, kita istirahat dulu. Baiklah ya, maaf, dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran kita jawab satu pertanyaan saja yang paling penting ya. Apakah kita ini akan tergantikan? Ini adalah pertanyaan yang penting. Kalau kita jawab dengan jujur, agak menyakitkan jawabannya. Ya, apakah kita akan tergantikan? Jawabannya, ya. Jika kita hanya jadi pekerja teknis saja. Ya, jika kita hanya menjadi pekerja teknis saja. Dan jawaban yang kedua, yaitu tidak. Kita tidak akan tergantikan jika kita jadi problem solver, ya,
strategis, kemudian kreator nilai. Ini tidak akan bisa digantikan oleh AI. Paling tidak dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Kita nggak bisa menduga juga ya. Siapa tahu nanti kemudian AI juga bisa menjadi problem solver-nya, kemudian bisa juga menjadi strategisnya, bisa juga menjadi yang meng-create nilainya. Dia bisa meng-create barang, bisa meng-create fisik mungkin ya. Tetapi nilai ini tidak akan tergantikan. Nah, jadi supaya tidak tergantikan bagaimana caranya? Kita coba rangkum ya, tidak detail, kita bahas di tempat yang lain nantinya untuk detailnya ya. Framework supaya kita tidak digantikan oleh AI. Nah, kalau ditarik praktisnya ya, satu ya, jangan lawan AI, jangan lawan AI. Kemudian 2 ya, naik level naik level dari hanya melakukan ke berpikir ya, dari doing ke thinking, dari eksekutor ke arsitek. Kita harus naik level. Kemudian yang ketiga, bangun keunikan manusia. Nah, keunikan manusia ini tidak akan tergantikan. Paling tidak sampai saat ini kita nggak pernah bisa melihat ada sejarah, ada kemungkinan-kemungkinan keunikan manusia ini akan tergantikan. Apa itu? Satu, judgment. Dua, kreativitas. Tiga, empati. Kemudian visi. Kita memang bisa ya melihat bagaimana di film-film itu terjadi, tetapi itu adalah film. Sementara ya, AI masih menggunakan data untuk melakukan hal-hal yang bisa dia lakukan, maka paling tidak keempat poin ini tidak akan tergantikan. Kita ulang, judgment, kreativitas, empati, dan visi. Begitu. Silakan. Ini dibangun agar Anda tetap unggul. Oke, maka berikutnya kita masuk kepada penutup. Jadi ya masalahnya itu bukan AI-nya. Masalahnya adalah banyak manusia itu masih hidup seperti mesin. Sementara mesin sekarang sudah mulai hidup seperti manusia. Dan repotnya, mesin itu bisa ya bekerja secara fisik ya, itu lebih cepat, lebih presisi. Sehingga untuk bersaing, untuk melawan AI dalam bidang seperti itu, kita sulit untuk menang. Jangankan dibilang sulit, mungkin pasti kita kalah. Begitu. Oke, terima kasih. Silahkan subscribe, komen, like. Kita akan terus membuat video-video seperti ini agar kita siap menghadapi realita yang mungkin akan pahit nantinya kalau kita tidak menyesuaikan kepada perkembangan zaman, kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih.